Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat Omah Mikir yang luar biasa? Bersama saya Juli Jati Prambuti. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan serba singkat, yaitu metodologi penelitian seni kualitatif dengan mengambil perspektif studi kasus. Sobat-sobat yang luar biasa, sebenarnya sebuah perspektif atau teori penelitian dengan menggunakan perspektif studi kasus ini sudah lama dipakai ya. Jadi artinya ini memang memiliki riwayat yang cukup panjang, sekalipun tidak panjang sekali ya, karena pada awalnya studi kasus itu memang dikenal di dunia barat, yaitu terutama di Eropa, yang sebenarnya pada awalnya itu sudah dipakai di dalam memahami kasus atau sebuah peristiwa yang membutuhkan satu pemahaman tertentu ya, baik itu kasus itu bersifat kasus politik, kasus sosial, ya, kasus ekonomi, ya, dan sebagainya. Nah, karena itu di Eropa itu awalnya digunakan terutama ya, khususnya di Prancis. Nah, kenapa Prancis? Sebenarnya ini kaitannya dengan dampak dari revolusi Prancis sebenarnya. Jadi walaupun ada buku yang mengatakan sebelum revolusi Prancis pun studi kasus juga embrionya itu juga sudah dipakai ya. Artinya untuk memahami sebuah kasus atau fenomena tertentu. Nah, di dalam kaitannya dengan negara Prancis ini, studi kasus memang mulai merebak untuk memahami satu fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terkait dengan dampak dari revolusi Prancis yang kemudian mengubah mindset, mengubah perilaku, mengubah budaya, atau mengubah kultur, mengubah struktur pemerintahan dan sebagainya, yang menimbulkan kasus yang sangat kompleks. Nah, karena itu disitulah studi kasus ya mulai diwacanakan, diaplikasikan. Jadi penggunaannya itu sekaligus juga menemukan satu konsep, menemukan teori ya di dalam studi kasus itu ketika di Eropa itu. Nah, singkat cerita, setelah perkembangan di Eropa sedemikian rupa dan kemudian juga sudah mulai membangun suatu teori tentang studi kasus, maka kemudian ini berkembang lebih jauh lagi ya, terus lebih teorinya itu lebih matang ya, yaitu ketika studi kasus dikembangkan di Amerika Serikat. Nah, khususnya di Departemen Sosiologi di Universitas Chicago. Karena itu studi kasus ya pernah memiliki satu mazhab, katakanlah begitu ya. Jadi satu aliran Chicago ya. Jadi ada yang disebut dengan aliran Chicago, yaitu lahir tahun 1900 sampai 1935. Ya, studi kasus yang dilahirkan dan dikembangkan lebih tajam, lebih jauh itu memang di Universitas Chicago di dalam Departemen Sosiologi. Nah, yang menarik kenapa di sosiologi dan untuk apa studi kasus saat itu? Nah, ini terkait juga dengan persoalan internal di Amerika Serikat sesungguhnya, yaitu satu persoalan terutama di Amerika di awal-awal abad 20 itu kan memang terjadi persinggungan etnik yang luar biasa, terutama orang-orang marginal dari kulit hitam ya, itu versus kulit putih. Oh, itu masih secara politik ya, itu masih sangat kental dan kuat sekali. Ya, ada kelompok yang merasa superior dan ada kelompok yang merasa inferior ya, artinya yang termarginalkan. Nah, ini menimbulkan berbagai kasus kemiskinan, kasus kesehatan, kasus kriminalitas, ada kasus pendidikan dan sebagainya. Itu melahirkan satu
jenis masyarakat yang saling berhadapan, ya saling bermusuhan dan seringkali terjadi bentrokan sosial di situ, ya atau tegangan-tegangan sering terjadi gara-gara berbagai kasus yang begitu kompleks ini. Nah karena itu di dalam Departemen Sosiologi di Universitas Chicago banyak meriset tentang ini, ya tentang kasus-kasus kemiskinan pendidikan, ya dan kesempatan memperoleh pekerjaan termasuk pengangguran dan sebagainya itu menjadi bidang studi yang saat itu marak sekali dikaji secara sosiologi. Nah inilah yang kemudian metode ini terus berkembang, ya melahirkan satu teori-teori yang khas tentang studi kasus. Nah sebenarnya apa sih studi kasus itu? Ya studi kasus itu pengertiannya itu sebenarnya bermacam-macam, tetapi intinya ya. Jadi substansi dari pengertian itu adalah pertama studi kasus itu bersifat deskriptif, kualitatif. Itu secara umum seperti itu. Ya, tetapi di dalam perkembangan selanjutnya penelitian studi kasus tidak cukup itu, ya bisa sampai masuk kepada eksplanatif, bahkan studi kasus juga mencampur adukan antara yang eksplanatif dan eksploratoris. Nah, ini perkembangan teori ya yang makin canggih ya. Nah, tetapi secara umum penelitian studi kasus itu memang penelitian deskriptif, ya deskriptif dan kualitatif. Nah, yang dilihat itu kebanyakan adalah kasus dalam entitas kasus tunggal, ya kasus tunggal. Nah, ya kita bisa memaklumi ya karena memang begitu kompleks, maka mungkin perlu ada satu fokus untuk mengenali satu kasus, ya. Dengan demikian akan mendapatkan satu pemahaman terhadap suatu kasus itu secara mendalam. Nah, pada hal ini maka ruang dan waktu tertentu itu harus betul-betul ditentukan. Ya, di mana, kapan, ya siapa yang punya kasus di situ, ya itu betul-betul harus jelas dalam studi kasus. Nah, fokus yang dikaji studi kasus itu bisa berupa aktivitas, suatu program, bisa suatu proses, suatu lembaga, kasus suatu lembaga, suatu komunitas seni, suatu lembaga seni, misalkan kalau itu ditarik di dalam penelitian seni. Jadi itu sifat dasar dari studi kasus. Ya. Kemudian ada yang mengatakan studi kasus itu harus berlatar belakang naturalistik, artinya alamiah, dan artinya betul-betul kasus itu sedang terjadi, sedang mengemuka. Ya, itu yang diharapkan itu adalah meneliti suatu kasus yang betul-betul sedang perlu dipahami karena memang sedang berlangsung kasus itu. Nah, dengan keberlangsungan kasus itu maka banyak momen yang bisa kita catat, ya, kita pahami, banyak narasumber yang terlibat di dalam kasus itu yang bisa kita gali informasinya dan seterusnya. Jadi itu ada yang menekankan bahwa kasus itu memang betul-betul sedang terjadi. Sehingga akan mendapatkan satu penjelasan yang rinci, ya, dan luas sekaligus mendalam dari banyak sumber yang ada di dalam kasus itu. Dan metode penelitiannya itu secara langsung. Jadi studi kasus ya memang harus menghindari data-data sekunder apalagi tersier. Jadi harus data primer, peristiwanya harus betul-betul dikenali, didatangi. Ya, kita kalau bisa menjadi saksi di dalam satu peristiwa itu, ya, dan itu menariknya di situ. Ya, dan di dalam seni misalkan Anda langsung melihat suatu pertunjukan. Yang kenapa suatu pertunjukan itu fenomenal, ya Anda betul-betul ada di situ, ya, melihat di situ. Ya, dan itu bisa Anda teliti dengan mengambil satu sudut pandang tertentu dari sebuah kasus yang memang kompleks itu. Mungkin Anda melihat kasus manajemennya, kasus aktornya, kasus garapannya, ya, dan sebagainya. Jadi itu bisa dipilih sebenarnya fokus-fokus itu. Tapi yang jelas syaratnya tadi studi kasus harus bersifat
naturalistik, kemudian juga yang sedang berlangsung, ya, kemudian kebanyakan studi kasus pada awalnya itu adalah deskriptif kualitatif. Nah, kemudian ada yang mengatakan lagi ini, ya, studi kasus itu studi yang kontinum. Jadi kasus itu tidak tunggal dan berhenti terjadi. Dan kasus itu bisa terus berlangsung sehingga kita menemukan satu pola karena kita mengamati satu kronologinya, satu garis waktunya, ya, lini masanya kita kenali, ya. Dengan demikian secara diakronik kita bisa melihat satu fase-fasenya, ya, tetapi juga diperlukan satu pemahaman secara sinkronik, yaitu satu milestone tertentu yang kita anggap sebagai sebuah peristiwa yang paling penting dari deretan waktu yang ada di dalam kasus itu. Jadi bersifat kontinum, ya. Dan studi kasus itu memang bersifat longitudinal studies, tapi juga harus ada cross sectional, ya. Jadi ini satu kombinasi metodologi penelitian studi kasus yang memang sangat menarik dan akan dapat mengungkap kasus itu dengan sangat baik. Nah, karena itu di dalam perkembangan teori studi kasus yang lebih jauh lagi, memang studi kasus pada akhirnya tidak sekadar bersifat deskriptif, tetapi dia juga eksplanatif dan eksploratoris. Nah, sobat-sobat Uma Mikir yang luar biasa, tujuan studi kasus itu menurut Merriam, ya, Merriam itu pernah membuat buku, ya, cukup fenomenal itu, tapi buku ini buku lama 1998, ya. Judulnya itu kalau tidak salah Qualitative Research and Case Studies, gitu, ya. Dia mengatakan bahwa tujuan studi kasus itu dibagi tiga. Ya, dibagi tiga. Yang pertama, apa yang disebut dengan intrinsic case study, yaitu untuk kasus-kasus unik spesifik. Nah, ini rasanya ini penting untuk studi seni, ya, penelitian seni yang berbasis suatu studi kasus, baik itu peristiwa maupun kasus pada satu pergelaran gitu, ya. Jadi kasus-kasus yang sedang terjadi. Nah, itu bisa masuk kepada intrinsic case study. Nah, di dalam intrinsic case study itu kita harus memilih kasus-kasus yang betul-betul memang khas ya. Misalkan di suatu daerah ada satu fenomena kesenian, katakanlah jaranan, tetapi jaranan itu punya kekhasan yang tidak ditemukan di jaranan yang lain itu. Atau Anda menemukan satu pelukis yang cara kerjanya unik, tidak umum, tidak banyak dipakai oleh seniman lain. Misalkan di Sulawesi Selatan itu ada seniman atau pelukis yang menggunakan tanah liat sebagai cat, gitu, ya. Jadi tanah liatnya, makanya dia disebut dengan pelukis tanah liat, ya. Nah, itu kan khas, ya, karena kebanyakan pelukis kalau menggunakan cat, ya cat yang betul-betul bisa dibeli di toko itu cat pada umumnya, ya, cat lukis bisa akrilik, bisa cat minyak, bisa watercolor dan sebagainya, ya. Nah, ternyata ini menggunakan lempung atau tanah liat. Ini kan unik. Nah, dalam hal ini bisa kita masuk kepada intrinsic case study. Jadi mendapatkan satu pemahaman suatu kasus yang unik, ya, yang spesial begitu. Terus yang kedua adalah yang disebut dengan instrumental case study. Nah, dalam penelitian ini tujuan peneliti itu justru ingin memahami kasus tertentu dengan menerapkan satu treatment, menerapkan satu metode, model, ya, bahwa bagaimana sebuah kasus ini kalau kita treatment dengan satu tindakan tertentu sehingga kasus itu akan bereaksi kemana, begitu, ya. Dan ini sebenarnya sering dilakukan di dalam pengungkapkan kasus-kasus kriminal, misalkan dengan dipancing dengan ada treatment tertentu, maka
apa itu respon dari yang punya kasus itu akan kemana begitu. Ya, dan ini di dalam penelitian ini menarik sekali. Jadi biasanya peneliti ini memang membawa satu instrumen. Instrumen itu bisa bermacam-macam bentuknya ya, tidak harus berupa angket atau tes, bukan. Ya, itu bisa salah satunya, tetapi instrumen bisa bermacam-macam bentuknya. Misalkan Anda menyiapkan kanvas, misalkan, terus kemudian bawa cat, lalu Anda mengajak kasus yang Anda teliti itu untuk melukis bersama misalkan. Dari situ Anda akan mengetahui bagaimana cara dia menguasai warna, bagaimana cara dia memanage, menciptakan sebuah lukisan dan seterusnya itu karena Anda mentreatment, memancing ya menggunakan model ya bagaimana melukis itu. Nah, dari situ akan ketahuan di situ. Nah, bisa seperti itu. Kemudian sobat-sobat semua, yang terakhir dari Maryam itu adalah mengatakan collective case study, ya collective case study. Jadi ini untuk sebenarnya namanya collective case study itu lebih dipakai untuk mengembangkan tingkat penyebaran atau jaringan atau dampak atau pengaruh dari suatu kasus. Nah, oleh karena itu dia akan melihat suatu keluasan kasus itu berbiak, berkembang dan berpengaruh sampai pada situasi seperti apa. Nah, saya kira kawan-kawan serba singkat studi kasus seperti itu ya, dan pada sesi lain studi kasus akan saya sambung sampai pada hal-hal yang sifatnya teknis. Kenapa? Karena studi kasus ini menarik sekali dipakai untuk kita mempelajari seni, karena biasanya seni yang kita pahami sekarang ini kan banyak kejadian-kejadian baik di dalam dunia fisik ya, artinya seni yang live yang bisa kita alami secara fisikal, ada seni yang bisa kita alami secara virtual. Dan itu membutuhkan satu kajian-kajian ya, fenomenologis penting, studi kasus penting, kemudian yang biografis juga penting. Tetapi bagaimana seni seperti itu baik secara pendekatan fenomenologi itu seperti apa, yaitu kebermaknaan dari orang mengalami mengapresiasi seni yang berbeda media itu seperti apa, dan kemudian juga penelitian studi kasus juga dalam hal tertentu bisa memperkaya, memperluas, mempertajam fenomena atau peristiwa-peristiwa seni yang bisa kita pahami secara lebih mendasar. Saya kira itu sobat-sobat, kita lanjutkan pada sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.